Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan mencoba mereview sebuah aplikasi atau sebuah halaman website sekolah yang dibangun oleh mfikri.com ya, di mana diberi nama MS School. Apa itu MS School ya? Kalau di sini keterangannya adalah MS School adalah source code open source yang dibangun menggunakan kode Igniter 3.1.9 dan Bootstrap 4.0 ya. Nah, jadi ini merupakan open source ya. Jadi kita gratis mendownloadnya, dengan catatan kita harus tetap menggunakan nama pemilik dari source ini, dan juga kalau misalnya kita punya rezeki lebih, kita bisa melakukan donasi kepada orang yang membuatnya, yaitu mfikri.com. Nah, di sini keterangannya M-School merupakan pengembangan dari project M-Sekolah ya. Dengan kata lain, M-School adalah versi 2 dari M-Sekolah ya. Jadi sebenarnya ini sudah versi 2-nya, yang sebelumnya dia juga sudah membangun sebuah halaman web sekolah ya yang diberi nama M-Sekolah ya. Dimana di versi 2 ini diganti menjadi M-School. Kemudian M-School merupakan project open source untuk website profil sekolah SMP maupun SMA dan sederajat ya. Jadi ini bisa digunakan untuk SMP maupun SMA dan sederajat untuk menunjang transparansi informasi dan promosi sekolah ya. Jadi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang punya sekolah namun belum memiliki website. Teman-teman bisa menggunakan source ini ya. Kemudian di sini juga keterangannya backend dari source code ini dibangun menggunakan admin LTE ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu template sejuta umat ya, admin LTE, namun sangat powerful ya dan tentunya gratis. Lalu di sini keterangannya selain itu source code ini juga menggunakan toast message untuk menampilkan pesan di bagian backendnya. Jadi kita bisa menerima pesan dari pengunjung di sisi backendnya. Kemudian di sini apa saja yang kita dapatkan? Ini untuk keterangan bagaimana mengonlinekannya ya. Nah, yang pertama kita harus on order domain dan hosting terlebih dahulu. Nah, di sini direkomendasikan dari mfikri ini adalah Niaga Hoster ya. Nah, ini pastinya afiliasi, cuma tidak masalah ya. Namanya juga open source. Kemudian di sini ada link demo yang diberikan ya. Di sini saya sudah buka. Nah, jadi ini adalah tampilan dari website sekolahnya. Nah, jadi ini sangat menarik ya, dan tentunya responsif karena sudah dibangun menggunakan Bootstrap versi 4 ya. Nah, di sini kalau misalnya saya kecilkan ya, di sini saya kecilkan tampilannya. Nah, maka kita sudah lihat menunya responsif seperti ini. Kemudian isinya juga responsif ya. Nah, jadi ini sangat bagus lah ya untuk digunakan, apalagi gratis ya. Nah, ini apa saja yang kita dapatkan kalau dari keterangannya di sini? Yang kita dapatkan atau fitur dari website ini, yang pertama tentunya dashboard, kemudian manajemen artikel ya, kita bisa menambah atau manajemen artikel yang ada, kemudian manajemen data siswa, data guru, kemudian data user, agenda kegiatan, pengumuman, file materi pembelajaran, lalu manajemen data guru, galeri. Di sini juga ada pesan masuk, manajemen komentar, sosial media, kemudian nested comment, dan yang terakhir adalah SEO URL friendly ya. Jadi dikatakan bahwa website ini sudah menggunakan SEO URL friendly ya. Jadi URL-nya itu seperti ini, rapi seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi websitenya ini menarik ya. Di sini sudah menggunakan template yang update menggunakan Bootstrap 4.0 ya. Kemudian di sini ada fitur atau menu-menunya. Yang pertama adalah home ya, di mana home itu adalah beranda, kemudian about ya tentang sekolah ini. Nah, di sini misalnya ada kata sambutan dari kepala sekolahnya, kemudian guru. Di sini data guru yang ada. Nah, ini misalnya guru mfikri Setiadi, jurusannya teknik komputer, kemudian siswa, nanti di sini data siswa yang muncul. Misalnya di sini Alvaro kelasnya kelas berapa, IPA 1 misalnya. Kemudian blog, di sini juga ada blog ya. Di sini misalnya artikel-artikel yang kita upload nanti akan tampilnya di sini. Kemudian selanjutnya menu pengumuman ya. Di sini menu pengumuman yang kita upload dari sisi backend yang akan tampil di sini ya.
Jadi ini sangat lumayan ya, fitur-fiturnya yang diberikan ini lumayan cukup untuk diterapkan di sekolah SMP maupun SMA dan sederajat ya. Kemudian agenda, sini juga ada agenda misalnya penerimaan rapor semester ganjil, informasi ya. Kemudian di sini ada download juga kalau misalnya ada modul-modul yang akan di-download, misalnya modul teknologi informasi part 3. Nah, ini kita tinggal download ya. Nah, ini kita uploadnya dari sisi backend. Kemudian galeri ya. Nah, galeri ini kalau misalnya memungkinkan kita mengupload foto-foto. Kemudian yang terakhir adalah kontak. Nah, ini kalau misalnya kita mau meninggalkan jejak atau bertanya, nah kita bisa meninggalkan pesannya. Kita tinggal isikan nama, kemudian email, nomor HP, kemudian isi pesannya apa, kemudian submit. Nah, setelah kita submit maka pesannya akan masuk ke sisi admin dari website ini ya. Nah, jadi di sini juga ada bagian footer ya. Di sini copyright. Nah, ini oleh karena ini open source, ini kita tidak boleh hilangkan ya copyrightnya ini by MP3 ya. Artinya inilah orang pembuat dari website ini. Nah, tentunya kalau misalnya kita mau menggunakan nama kita sendiri, tentunya kita harus buatnya sendiri ya, bukan mengambil dari orang punya. Kemudian di sini juga ada menu ya, menu utama, kemudian di sini akademik ya. Kemudian di sini ada hubungi kami, alamatnya, kemudian email dan link media sosial. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara downloadnya ya? Di sini ada sudah link download yang diberikan, kita bisa klik ya. Kita bisa klik download. Nah, kalau sudah, silahkan diklik lagi download ya sekali lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kan sebenarnya saya sudah download yang sebelumnya ya. Ini saya coba oke, saya download lagi ulang. Nah, jadi nanti namanya msschool _2 ya. Kalau sudah silakan teman-teman download ya. Kalau sudah di download, di sini saya sudah berhasil download ya. Nah, kalau sudah di download modelnya seperti ini ya. Ukurannya itu sekitar 27 MB ya, 28 MB lah. Kalau sudah ini boleh dibuka ya. Nah, kalau sudah dibuka seperti ini, silakan teman-teman ekstrak ya. Silakan teman-teman ekstrak. Kalau sudah selesai diekstrak ya, maka di sini di dalam mschool ini kita diberikan dua file ya. Satu folder mschool ya. Di sini adalah file websitenya atau file projectnya menggunakan kode igniter. Kemudian yang kedua ada manual operation ya. Nah, ini adalah cara-cara penggunaan. Nah, ini sangat lengkap ya, lumayan lengkap untuk kita gunakan, mulai dari instalasi sampai dengan manajemen artikel di bagian backendnya seperti itu, sampai dengan data guru. Kemudian di sini ada ya, di penutup ini ada nomor rekening dari M. Fikri Setiadi. Jika teman-teman yang menggunakan website ini mau berdonasi ya, silakan didonasi ke Bank BRI ini atas nama M. Fikri seperti itu. Oke, kalau sudah ini boleh di copy ya, silakan teman-teman copy atau pindahkan ke htdocs-nya. Kita akan coba install di lokal kita, silakan di copy, kemudian pindahkan ke app kita atau web server kita, lalu kopikan ke htdocs ya, silakan teman-teman pindahkan ke htdocs. Selanjutnya silakan teman-teman buka juga localhost phpMadmin ya, silakan teman-teman buka phpMadminnya. Kemudian di sini kita mau bukakan database ya. Nah, di sini silakan teman-teman buat database, klik new, kemudian nama database apa, nama database kita apa, nama database kita misalnya DB web sekolah ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah silahkan dibuat. Nah, kalau sudah dibuat kita akan coba import databasenya ya. Jadi di sini sebenarnya databasenya sudah diberikan, kita tinggal import ya. Di sini di folder kita mschool ini. Nah, di sini ada namanya db_web sekolah. Nah, kalau teman-teman mau nama databasenya mirip seperti ini boleh ya, namun di sini saya sudah terlanjur buat nama databasenya itu tidak menggunakan underscore. Nah, artinya tidak masalah, nanti kita coba setting ya. Kalau sudah silakan diimport ya. Kalau sudah buat db web sekolah atau database sekolah kita, kemudian silakan teman-teman klik import.
Kemudian pilih file ya, silakan teman-teman arahkan ke file htdocs ya, di folder htdocs, kemudian mschool, lalu cari db_websekolah.sql ya. Kalau sudah silakan di open, kemudian kirim ya atau go. Nah, kalau sudah berhasil ya, maka di sini kita akan ditampilkan beberapa tabel. Yang pertama tabel agenda sampai dengan TBL tulisan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bongkar-bongkar, silakan diutak-atik lah ya. Silakan dilihat isi dari tabelnya itu bagaimana struktur tabelnya. Kalau misalnya teman-teman mau kembangkan atau mau custom, silakan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil import database-nya. Kemudian silakan teman-teman open project-nya ke dalam text editornya ya. Di sini saya menggunakan Sublime Text ya. Di sini silakan teman-teman klik file, kemudian open folder, cari yang namanya MS School yang tadi ya, yang project yang sudah kita kopikan ke htdocs tadi. Silakan dibuka. Di sini kita mau setting dulu untuk config-nya ya. Nah, di sini perhatikan, di sini kan ada base URL. Nah, hati-hati di sini ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan folder lain, nah silakan disesuaikan. Misalnya di sini MS School ya, MS School. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kan ada error database. Kenapa? Karena di sini saya tidak sesuai dengan nama database-nya. Saya tidak menggunakan underscore. Nah, di sini yang pertama adalah base URL. Kalau misalnya teman-teman menggunakan folder lain, misalnya di sini web sekolah gitu ya, sekolah, kemudian underscore MS School. Nah, ini teman-teman copy, kemudian pastekan ke config ini ya. Silakan teman-teman pastekan ke config ini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman menggunakan folder lain ya, oleh karena di sini kita tidak menggunakan folder lain, maka kita akan tetap seperti ini ya, base URL-nya tetap kita tidak ubah-ubah. Yang kita ubah yang tadi adalah database-nya, silakan disesuaikan. Nah, kalau teman-teman sudah online kan web ini, silakan teman-teman ganti username-nya. Di sini kan kita menggunakan localhost, maka username-nya adalah root. Kalau misalnya teman-teman sudah hostingkan, silakan disesuaikan dengan database hostingnya. Begitu juga dengan password ya. Nah, namun di sini saya masih menggunakan default dari XAMPP ya, di mana username-nya adalah root, kemudian passwordnya kosong, lalu database-nya di sini saya menggunakan nama database DB Web Sekolah ya, tanpa underscore. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Di sini silakan di refresh, kita tidak menggunakan folder lain ya, kita sama seperti ini. Nah, kalau sudah silakan di refresh, maka tampilannya akan sama seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah berhasil install MS School ini ke dalam localhost kita ya, atau di web server kita. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah custom atau sudah merubah data-datanya di offline, nah silakan teman-teman upload ke hostingnya masing-masing ya. Nanti tinggal disesuaikan adalah config-nya ya, di base URL ini dan di database ini. Ini yang ada dua file yang harus kalian setting ya. Harus yang disetting adalah config di base URL. Ini domain teman-teman diganti misalnya smk1 sch.id misalnya gitu. Nah, ini disesuaikan di sini, kemudian database-nya disesuaikan dengan database hostingnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah sampai sini kita sudah berhasil. Kita coba masuk ke admin ya. Kalau misalnya teman-teman masuk ke admin, ketikkan localhost MS School, kemudian administrator ya, administrator, sorry, MS School administrator. Kemudian di sini username-nya adalah admin, kemudian passwordnya adalah 123456 ya. Nah, ini teman-teman boleh lihat di dokumentasinya ya, di situ sudah disiapkan di dokumentasinya, silahkan dibaca-baca lah ya. Nah, kalau sudah sampai sini kita sudah berhasil masuk ke backend dari website MS School ini ya. Nah, dimana di sini di dashboardnya ada beberapa shortcut yang ditampilkan ya. Yang pertama ada informasi pengunjung yang menggunakan Chrome, kemudian Mozilla, Google Bot sampai dengan Opera ya. Kemudian di sini juga ditampilkan grafik pengunjung bulan ini, lalu postingan terpopuler ya. Di sini misalnya proses belajar mengajar MS School itu berapa kali dilihat atau berapa kali view-nya.
ya. Kemudian di sini ada menu ya, menu-menu yang pertama ada berita, di sini ada list berita, post berita, kemudian kategori. Nah, ini silakan teman-teman manajemen ya. Seperti biasa untuk tambah tulisan silakan klik tambah ini ya. Kemudian judulnya apa, isi beritanya apa, kategorinya apa. Kalau misalnya ada gambar silakan disesuaikan. Kemudian di sini juga ada kategori ya. Kalau misalnya teman-teman memiliki kategori lain silakan ditambahkan. Lalu pengguna ya, pengguna yang bisa akses website kita. Kemudian di sini ada agenda ya, agenda kalau misalnya ada agenda yang akan diadakan di sekolah kita silakan ditambahkan di sini. Nanti akan masuk ke menu agenda di website kita. Kemudian pengumuman ya, pengumuman ini juga sama, manajemennya sama, tinggal ditambah. Kemudian kalau mau edit klik pensil ini, kalau mau dihapus klik yang gambar tong sampah ini ya. Kemudian di sini ada download juga, menu download. Ini kalau misalnya ada file-file yang kita mau upload kemudian bisa di-download oleh publik ya. Kemudian di sini ada galeri, kemudian data guru, kesiswaan, kemudian inbox. Kalau misalnya ada pesan yang masuk dari luar maka kita akan terima dari sini ya. Kemudian di sini komentar, kalau misalnya di postingan kita ada yang berikan komentar, nah maka di sini akan masuk ya. Nah, lalu di sini yang terakhir adalah sign out atau logout ya. Nah, jadi sampai sini beginilah tampilan dari website sekolah yang dibuat oleh mFikri ya. Kalau teman-teman merasa cocok dengan sekolahnya teman-teman, silakan diimplementasikan, silakan download ya, dengan catatan tidak menghilangkan footer ini ya, artinya copyrightnya tetap digunakan by mFikri seperti itu ya. Nah, jadi saya rasa cukup sekian ya. Jadi implementasi dari website ini sangat mudah sekali ya, dan untuk dari segi tampilan sangat menarik ya. Ini sangat menarik karena sudah menerapkan Bootstrap 4.0 dan tentunya ini responsif ya. Jadi di device apapun kita buka website ini dia akan menyesuaikan ya. Kemudian penempatan fitur-fiturnya juga bagus ya. Misalnya di sini ada agenda dan pengumuman juga bagus. Kemudian di sini juga kita ditampilkan informasi misalnya berapa guru yang ada yang terdaftar di website ini, kemudian berapa siswa, kemudian berapa file download, kemudian berapa agenda seperti itu ya. Oke, kalau teman-teman rasa cocok dengan website ini silahkan digunakan ya. Dan kalau misalnya ada rezeki lebih jangan lupa didonasi ke saudara kita mFikri ya, karena beliau sudah membuat website yang sangat bagus sekali untuk digunakan di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah swasta mungkin ya, yang jarang punya website ya. Jadi ini bisa diterapkan dan ini sangat mudah dalam penggunaannya ya. Untuk orang awam yang tidak paham coding juga bisa menggunakannya. Oke, saya rasa cukup sekian video kita kali ini, semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.